K-pop tidak akan menjadi fenomena global raksasa seperti hari ini tanpa pondasi yang dibangun oleh generasi kedua. Tapi, jika Gen 2 adalah pembuka gerbang, maka generasi ke-3 adalah ledakannya. Periode antara tahun 2014 hingga 2018 adalah masa transisi yang krusial. Di era inilah YouTube streaming meledak, fandom internasional menjadi kekuatan utama, dan standar visual serta koreografi didorong ke level yang lebih ekstrem. Hari ini, kita akan kembali ke masa itu. Kita akan membahas 5 ratu gen ketiga. Grup-grup yang tidak hanya mendominasi tangga lagu, tapi juga mendefinisikan suara dan estetika dekade ini. Dari konsep Power Innocence hingga revolusi girl crush. Siapkan light stick kalian, karena ini adalah deep dive top 5 girl band K-pop generasi 3 versi K-Wave Insights. Let's go! Di posisi kelima, kita punya grup yang membuktikan bahwa kamu tidak butuh agensi raksasa Big 3 untuk menjadi legenda. GFriend, debut di tahun 2015 di bawah Source Music. GFriend awalnya dipandang sebelah mata, konsep sekolah dan seragam dianggap klise, tapi mereka punya senjata rahasia knife-like koreografi atau sinkronisasi tingkat dewa. GFriend menciptakan subgenre mereka sendiri yang disebut Power Innocence. Musik mereka terdengar manis dan orkestral, tapi koreografinya sekeras dan seintens boy group. Momen yang mengubah nasib mereka terjadi pada September tahun 2015 di sebuah panggung yang licin karena hujan. Video fans mereka jatuh berkali-kali, namun terus bangkit menyelesaikan lagu menjadi viral di seluruh dunia. Itu adalah bukti profesionalisme yang membuat publik Korea jatuh cinta. Puncaknya adalah lagu Rough di tahun 2016 yang menyapu bersih tangga lagu dan piala acara musik. GFriend adalah simbol kerja keras. Meskipun bubar secara mengejutkan pada tahun 2021 yang membuat body fandom mereka patah hati, warisan mereka sebagai ratu sinkronisasi tidak akan pernah tergantikan. Bergeser ke posisi keempat, jika grup lain menjual fantasi visual yang sempurna, grup ini datang dan berkata, "Dengarkan suara kami." Mereka adalah Mamamoo. Debut tahun 2014, Mamamoo mengambil jalur yang berisiko. Mereka bukan grup idol tipikal. Mereka membawa elemen jazz, R&B, dan retro ke dalam K-pop. Di era di mana lip sync mulai menjadi hal biasa demi koreografi yang sulit, Mamamoo justru dikenal karena memakan CD, alias vokal live yang nyaris tanpa celah. Kekuatan utama mereka adalah individualitas. Keempat membernya Solar, Moonbyul, Win, dan Hwasama memiliki warna vokal yang sangat berbeda, tapi menyatu dengan harmoni sempurna. Kita juga harus membicarakan Hwasa. Dia mendobrak standar kecantikan Korea yang kaku, kulit tan, tubuh curvy, dan attitude yang fierce. Hwasa dan Mamamoo mengajarkan fans wanita untuk percaya diri dengan tubuh mereka sendiri melalui lagu-lagu hits seperti Hip dan Yes I Am. Mereka adalah grup yang paling bebas di atas panggung. Adlibs mereka, interaksi dengan penonton, semuanya terasa organik. Mamamoo membuktikan bahwa bakat murni adalah strategi marketing terbaik. Masuk ke posisi ketiga, kita bertemu dengan grup paling eksperimental di sejarah K-pop modern. Grup yang diskografinya sering disebut sebagai yang terbaik oleh para kritikus musik, Red Velvet, dibentuk oleh SM Entertainment pada 2014. Nama mereka sendiri adalah sebuah konsep. Sisi Red yang ceria, quirky, dan pop, seperti di lagu Dam Dam atau Red Forever. Dan sisi Velvet yang gelap, R&B, dewasa, dan misterius, seperti di Bad Boy atau Psycho. Apa yang membuat Red Velvet spesial adalah keberanian mereka mengambil konsep yang aneh. Siapa yang bisa lupa bonka-bonka menyeramkan di Dam Dam atau vibe kultus di Peekaboo? Mereka tidak takut terlihat creepy demi seni. Secara musikalitas, vokal Wendy, Seulgi, dan Joy adalah fondasi yang kokoh, sementara Irene dan Yeri memberikan warna unik. Lagu Bad Boy bahkan terpilih oleh Billboard sebagai salah satu lagu K-pop terbaik sepanjang masa. Dan tentu saja, Psycho. Lagu yang dirilis di penghujung 2019 ini menjadi cultural reset. Red Velvet adalah bukti bahwa girl group tidak harus terjebak di antara konsep cute atau seksi. Mereka bisa menjadi aneh, artistik, dan elegan sekaligus. Posisi kedua, jika ada grup yang mewarisi gelar Nations Girl Group dari SNSD, itu adalah Twice. Lahir dari survival show 16 di tahun 2015, Twice langsung meledak. Tahun 2016 adalah tahun milik mereka. Lagu Cheer Up bukan sekadar lagu hits, itu adalah fenomena budaya di Korea Selatan. Bagian Shy 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 dari sana ditirukan oleh semua orang, dari anak sekolah hingga presiden. Twice mendefinisikan paruh pertama Gen 3 dengan konsep color pop. Lagu-lagu mereka ceria, mudah diingat, dan membuat bahagia. Teti, Knock Knock,
Likey, semuanya hits. Tapi kekuatan terbesar Twice bukan hanya di lagu, tapi di ikatan ke-9 membernya. Mereka bekerja tanpa henti. Comeback Korea, debut Jepang, tur Asia, etos kerja mereka gila-gilaan. Namun, narasi Twice menjadi semakin menarik di tahun 2019 dengan Fancy. Mereka berhasil melakukan transisi yang sangat sulit dari konsep imut ke konsep dewasa dan elegan tanpa kehilangan identitas mereka. Feel Special bukan hanya lagu dance, tapi sebuah anthem tentang kesehatan mental dan persahabatan di tengah kerasnya industri. Twice adalah grup yang tumbuh dewasa bersama fansnya. Dan akhirnya, di posisi pertama, grup yang tidak hanya menjadi yang terbesar di Gen 3, tapi bisa dibilang girl group terbesar di dunia saat ini. Blackpink debut tahun 2016, mereka datang di akhir gelombang awal Gen 3 dengan konsep yang jelas, mahal, eksklusif, dan badass. Yang Entertainment menyempurnakan konsep Gold Crush lewat Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo. Blackpink bukan hanya tentang musik, mereka adalah ikon fashion dan lifestyle. Mereka adalah grup yang menjembatani K-pop dengan pasar barat secara masif. Penampilan mereka di Coachella 2019 adalah momen sejarah membuktikan bahwa bahasa bukan penghalang untuk hype. Meskipun sering dikritik karena jarangnya comeback di tahan-tahan awal, setiap kali mereka merilis lagu, dunia berhenti sejenak. Dudu-dudu memecahkan rekor YouTube dan album-album mereka merajai Billboard. Kekuatan individual membernya sama besarnya dengan grupnya. Lisa dengan dance dan rap-nya, Jennie dengan aura it girl-nya, Rose dengan vokal uniknya, dan Jisoo dengan visual dan aktingnya. Blackpink menetapkan standar baru tentang seberapa jauh girl group K-pop bisa melangkah di panggung internasional. Generasi 3 adalah masa yang magis. Kita melihat transisi dari sekadar idola menjadi seniman global influencer fashion dan ikon budaya. Kelima grup ini, G-Friend Mamamoo, Red Velvet, Twice, dan Blackpink telah memberikan warna pada masa muda jutaan orang. Tentu saja, masih banyak grup hebat lain seperti EO, My Girl, atau WJSN yang juga layak disebut. Tapi, 5 nama tadi adalah pilar utamanya. Nah, sekarang giliran kalian. Siapa girl group Gen 3 yang paling membekas di hati kalian? Dan apa lagu Gen 3 yang sampai sekarang masih ada di playlist kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video deep dive K-pop lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.